Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Tapi hari ini aku nggak sendirian. Hari ini seneng banget karena aku ditemenin sama teman dari Kupas Tuntas Film. Halo Kak, salam kenal. Aku Dandi. Iya, halo Kak Dandi, selamat datang ya. Dan hari ini udah ada temennya dan kita juga sebenarnya masih ramean lagi ya ngobrol-ngobrol ya. Tapi hari ini kita nggak mau ngobrol soal film, kita akan bahas sebuah serial. Apa tuh Kak serialnya? Seriesnya itu judulnya Aku Tak Membenci Hujan. Wow, aku jujur ini kayaknya udah dari kemarin udah lewat-lewat mulu di Instagram aku. Sering banget ya. Dan ini kayaknya yang dari novel itu bukan sih? Iya benar, dari novel. Diadaptasi dari novel. Jujur aku masih banyak pengen tahu juga nih tentang serial ini. Mungkin kita langsung aja ngobrol sama pencipta dari karya ini kali ya. Boleh. Nah di sini udah ada, kita sambut ya. Di sini ada Bapak sutradara dari Mas Ade. Halo Mas Ade. Halo Mas Ade. Datang. Ya. Ada juga di sampingnya ada Mbak Fiona sebagai penulis. Mbak Fiona. Seneng banget hari ini jadi rame gitu. Aku udah lama banget biasa ngobrol cuma sendirian. Tanpa berlama-lama lagi kita mungkin langsung tanya-tanya aja ya. Boleh. Kita ngobrol santai aja ya Mas dan Mbak. Siap. Nah mungkin pertama mau tahu dong Mas dan Mbak, sebenarnya tuh series ini tuh bercerita tentang apa sih garis besarnya? Nah itu silakan coba. Boleh dari Mbak Fiona dulu. Aku tambahin Mbak gitu. Oke. Jadi Aku Tak Membenci Hujan ini menceritakan tentang Launa. Launa ini cewek ceria, yang easy going banget, lively, yang kemudian bertemu dengan seorang cowok bernama Karang. Karang ini punya masa lalu dan punya sebuah rahasia dalam hidup yang akan kalian temui di seriesnya. Gitu. Oke. Kalian ditambahin mungkin dengan nyambung dengan judulnya Aku Tak Membenci Hujan. Karang sendiri punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan hujan. Jadi sangat nyambung dengan judulnya Aku Tak Membenci Hujan. Jadi judulnya itu karena ada hubungan dengan traumanya Karang gitu betul. ya. Betul banget. Nah aku pengen tahu dong Mas dan Mbak sekalian, sebenarnya apa sih hal yang bikin Mas Ade sama Mbak Fiona pada akhirnya kayak tertarik untuk meluncurkan karya ini gitu? Karena ini dari novel juga ya. Hal apa sih yang bikin pada akhirnya Mas dan Mbak kayak tertarik untuk kayak yuk kita buat nih serialnya? Oke, satu pasti ini kan dari Wattpad dan dari novel yang lumayan bestseller ya. Lalu kemudian juga ini kan tentang anak-anak SMA, kisah kehidupan kita, kisah anak-anak remaja gitu. Yang mungkin kalau kita tonton yang relate dengan zaman sekarang atau orang-orang yang sudah lebih tua mungkin akan comeback ke masa remajanya. Tapi yang buat kita menarik, kita bukan hanya tentang soal kisah cinta-cintaan romantis ini, tapi di sini tuh punya ngomonginnya banyak gitu, terutama tentang orang yang punya penyakit mental ya Mbak ya, punya banyak mental karena di sini Karang yang dengan traumanya itu jadi punya bipolar disorderity, jadi kepribadiannya banyak gitu loh jadinya. Di ID ya kalau nggak salah itu, aku takut salah, cuman nanti dicek aja. Tapi yang pasti adalah ini sangat relate dan sangat bukan hanya tentang percintaan tapi juga ada tentang keluarga, tentang trauma. Dan kalau ada teman kita yang punya dengan masalah mental itu nggak bisa dianggap remeh gitu loh, itu harus ada teman atau sahabat yang memang mendampinginya. Itu sih kenapa kalau misalnya aku tertarik untuk membuat series ini. Mungkin Mbak Fiona mau tambahin? Ya kalau aku sama aja sih sama Mas Ade sebenarnya. Tapi kalau aku lebih underline-nya mungkin ke family ya. Family dan friendship-nya di sini tuh kencang banget gitu. Karena hubungan antara ibu dan anak itu yang bener-bener bakal meres air mata gitu. Spoiler aja ya. Biar pada nonton semuanya. Oh my god. Apalagi yang main juga Mona Ratuliu namanya. Ribet ya namanya. Itu dia juga mainnya oke banget sih. Iya. Jadi bisa dipastiin deres semuanya. Seperti hujan. Mana lagi musim hujan tayangnya juga ya. Bener. Banjir Cocok. ini kita. Harus nyiapin tisu sih kalau nonton ini sih. Jadi kan dari judulnya kan Aku Tak Membenci Hujan gitu kan. Bagaimana hujan digunakan sebagai simbol atau elemen visual dalam series ini gitu? Oke, seperti dengan judulnya tadi Aku Tak Membenci Hujan, ya hujan itu menjadi simbol bagaimana traumanya Karang itu terbangun gitu. Pada masa kecil traumanya itu terbentuk pada saat dia hujan. Lalu kemudian ketika dia udah SMA, hujan itu juga menjadi salah satu trigger dia untuk membuat kepribadian Karang yang lain. Nah jadi memang hujan di sini
ya menjadi simbolik ketidaknyamanannya Karang sampai di akhir. Di spoilerin dong kali. Nggak boleh ya. Pokoknya harus menonton bagaimana akhirnya Karang bisa berhasil bertahan dengan dia dewasa dengan hujan itu, atau akhirnya hujan itu semakin deras dan semakin membuat Karang malah semakin terjatuh itu sih. Oke, berarti hujan ini melekat ke karakternya si Karang Iya, ini betul, ya. ini benar-benar. Buat yang pengen tahu simboliknya itu apa, nonton sampai habis serialnya ya. Betul sekali. Aku juga mau nanya nih, mungkin lebih ke Mbak Fiona dulu kali ya. Nah ini kan diadaptasi dari sebuah novel ya Mbak. Aku pengen tahu kenapa pada akhirnya, biasa kan novel-novel tuh belakangan ini juga banyak juga yang diadaptasi ke film. Aku pengen tahu kenapa pada akhirnya Aku Tak Membenci Hujan ini lebih baik untuk dijadikan serial dibandingkan sebuah film. Kenapa dijadikan serial? Karena emang si Hujan ini potensi untuk dijadikan series. Jadi kalau dijadiin film aja itu banyak hal yang nggak terkulik gitu loh. Jadi kenapa kita akhirnya jadiin series? Karena semua elemen ceritanya itu bisa masuk dan lebih enak gitu. Kalau aku sih satu, antara media novel dan media series atau film itu sangat berbeda jauh ya. Sangat berbeda jauh. Mungkin ini akan punya pro dan kontra ketika udah tayang. Bagaimana para fans novel mungkin akan ada tidak setuju dengan berbagai adegan yang ada di series ini gitu loh. Tapi kan kita buat ini yang terbaik gitu. Lalu kita buat ini kan juga pasti punya pemikiran-pemikiran bagaimana kita memperkuat karakter, bagaimana kita mendramatisir adegan ini, bagaimana logika-logika itu kita matangkan. Nah, jadi mungkin semaksimal mungkin pada saat media series kita filmkan atau kita serieskan itu tidak jauh dari core ceritanya. Tapi pasti akan ada beberapa adegan yang kita rubah dan kita anggap bahwa ini bukan jauh lebih baik, ini kayaknya dengan durasi yang singkat ini dengan ini jadi lebih masuk gitu sih. Jadi kita pastikan untuk pembaca yang fans-fansnya Aku Tak Membenci Hujan, scene-scene yang akan ditunggu itu pasti selalu ada ya Mbak ya. Karena kita juga sebelum buat ini kita pasti bertanya nih, apa sih yang mau dilihat, apa sih yang mau divisualkan secara visual gitu dari serial. Dan yang pasti dari kita sih tuh banyak komunikasi sama penulis novelnya. Betul. Kita komunikasi sama penulis novel dengan editornya. Kita juga ngelihat apa yang disukai sama pembaca novelnya gitu. Walaupun memang ada core cerita yang kita rubah, tapi itu nggak akan mempengaruhi story ini gitu. Malah kita ngerasa itu lebih memperkuat si cerita ini gitu. Nah ini kayaknya nyambung sama pertanyaan kamu berikutnya ya Dani ya. Pas banget lagi nih mau ditanya. Jadi sebenarnya core dari novel aslinya yang mau digali tuh apa sih gitu sampai akhirnya jadi novel ini yang dipilih untuk jadi series gitu. Karangnya sih. Oh karangnya justru ya. Karakter utamanya berarti ya. Karakter utamanya Karang ini punya karakter yang menarik, punya cerita yang enak untuk digali gitu. Dan ya itu seperti tadi Mas Ade bilang, storynya itu sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Bakal relate juga ya ke kita yang terutama generasi muda. Tapi kalau misalkan ke Mbak Fiona atau Mas Ade sendiri, kira-kira ada yang relatable juga nggak dari serial ini? Kita kan masih muda ya. Saya masih muda loh. Kita lebih muda dari kamu. Tahun 2000 bukan ini saya nanti lahirnya. ketontonnya nggak cuma generasi muda. Enggak dong. Family-nya itu bisa untuk semua kalangan kalau aku bilang ya. Dari yang muda sampai yang tua itu family-nya pasti dapat. Iya. Terutama Iya. Dan tadi kita potong-potongan loh. Silakan. Udah. Ya mungkin sebagai orang tua tontonan ini bisa jadi sangat relate ya. Bagaimana memperlakukan seorang anak itu dari kecil. Kita tidak pernah tahu mungkin pada saat kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin mereka anggap itu hal biasa, tapi itu bisa membekas kepada seorang anak itu kan bisa menjadi pribadi yang kita nggak tahu ke depannya. Jadi ya dari sini kita yakinkan bahwa bukan hanya anak muda, tapi juga anak muda kan untuk nantinya akan menjadi orang tua kan. Nah, tapi untuk orang-orang tua juga yang lagi mau membesarkan anak tahu gitu loh bagaimana sih bahwa hal kecil yang menurut kita apa atau yang menyederhanakan tapi itu ternyata punya impact yang sangat-sangat besar bagi pertumbuhan anaknya. Itu sih. Next mungkin kita bahas ke karakter dan pemilihan cast kali ya. Aku juga mau nanya nih Mas Ade sama Mbak Fiona ya, kenapa memilih karakter utamanya itu Aisyah sama Jeff? Kalau kita sih karena memang mereka berdua ini cocok ya untuk karakter itu gitu. Secara cast mereka memang cocok untuk memerankan Karang dan Launa. Jadi emang udah no debat lagi. Begitu tahu mereka bisa available,
semua langsung approve ya. Jadi ketika kita baca dan sinopsisnya pun kita udah kebayang nih kayaknya mereka nih udah langsung ke gambar mereka. Udah ke gambar. Jadi ya maksudnya sangat relate sekali ketika kita ketemu ngobrol. Ini gini, wah ini bahkan dia cerita ke saya bahwa gue juga mengalami ini mas. Di momen ini gue kayak begini, di momen ini kayak gini, gue momen kayak gini. Jadi kita sangat bersyukur sekali kalau teman-teman nonton nanti seriesnya ya seperti tidak acting lah mereka jadinya ya, seperti sangat real, natural dan relate sekali sih itu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi juga mungkin. Iya betul itu. Nah tadi Mas sama Mbak juga bilang kayak dari awal tuh yang di highlight adalah karakternya si Karang ini ya. Berarti kan karakternya tentu pasti kompleks ya. Apalagi dia kan punya yang tadi kepribadian ganda. Pengen tahu dong Mas sama Mbak, kira-kira adegan tersulit apa yang harus diciptakan di serial ini? Aku agak ralat sedikit ya. Sebenarnya kita tidak cuma meng-highlight karakternya Karang, karena semua karakter di situ menurut kita penting. Bukan cuma Launa juga, bahkan ibunya, bapaknya, adiknya itu semuanya penting buat kita gitu. Makanya kenapa kita sangat menyukai novel ini, karena menurut kita semua yang ada di dalam novel ini tuh bisa membentuk cerita yang sangat-sangat bagus dan dramatis gitu. Itu sih. Kayak lebih cocok juga dijadiin serial. Iya benar. Setiap karakter punya backstory-nya masing-masing. Betul. Jadi Enggak. bukan ya. Sorry. Kayak hujan kayak gini. Iya ini. Iya. Pas nih hujan ini ya kan. Kamu jangan punya ya. Berubah jadi karung kan ada. Oke ya, jadi itu tadi highlight juga soal karakter bahwa bahkan teman-temannya Karang pun di sini bukan hanya sekedar pemanis, tapi mereka juga punya peran penting gitu loh, punya peran penting bahkan sampai adiknya. Jadi ya memang bahkan sampai ke ibaratnya asisten rumah tangganya pun juga punya peran gitu. Jadi memang makanya kalau misalnya series itu kita bisa meng-highlight semua karakternya itu ya. Kalau di film kan nggak akan, ya pasti kita akan fokus ke tokoh utama kan. Kalau sekarang tuh sampai ke teman-temannya itu bisa udah kita angkat juga. Apalagi di sini juga highlightnya adalah persahabatan ya Mas ya. Betul. Persahabatan antara gimana kalau punya temen yang bermasalah, ibaratnya gitu. Oke, terus sama yang tadi bahwa yang tingkat kesulitannya ya. Oke, kalau buat saya sebagai filmmaker pasti semua produksi ada tingkat kesulitannya masing-masing ya. Lalu kemudian adegan yang paling sulit adalah justru malah mungkin ke karakternya sendiri gitu loh. Jadi kayak dimana pada saat syuting dia harus bermain beberapa karakter yang kita secara schedule tuh balikin karakter ini. Jadi nah itu kadang kita butuh waktunya di situ. Sama satu lagi ya mungkin karena cuaca ya. Cuaca kan juga Jakarta lagi nggak menentu nih walaupun ceritanya hujan, tapi kita nggak mungkin syuting dengan hujan-hujan gitu kan, jadinya itu yang agak sedikit. Selebihnya sih fun sekali kita bentuk keluarga hujan ini. Kalau misalnya teman-teman nonton behind the scene-nya atau apa, kita sangat kompak sekali gitu kan. Kita sangat kompak sekali sehingga pada saat hari terakhir itu rap tuh benar-benar kayak kehilangan keluarga gitu. Jadinya nggak ada yang saling menonjol sendiri, semuanya itu saling support sampai akhir series, sampai akhir syuting gitu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan ada beberapa kayak Mas Ade bilang, terus Mbak Fiona bilang tuh karakternya banyak ya di sini dan lumayan kompleks gitu kan. Nah, untuk ngebangun chemistry antar karakternya tuh kira-kira ada kesulitan gak nih dari Mas Ade gitu? Untungnya skenario yang sudah dibuat sama Mbak Fiona ini sudah jelas gitu setiap karakter. Dan aku juga discuss sama penulis novel, penulis skenario, dan sama produser, sama dari pihak view-nya juga. Kita sudah sepakat bahwa setiap karakter tuh punya goals-nya apa masing-masing. Jadi punya apa keinginan mereka, apa needs-nya mereka. Lalu kemudian ketika reading, saya cuma kasih ini loh yang harus kalian cari, ini. Nah, habis itu saya lepaskan lagi kepada karakter, kepada pemain bahwa mereka lo harus kasih gue penawaran karakter. Lo harus kasih gue penawaran nih, jadi ini nih kayak gimana. Gue gak mau yang template yang begini. Nah, dengan kita kasih PR itu, lalu kemudian kita ada acting coach dan ada beberapa kali bonding. Bahkan kalau kalian nanti mungkin akan keluar ya, gue bocorin. Ketika reading itu kita sangat seru sekali. Bahkan kita sampai pakai dress code gitu. Kayak hari ini kita pakai batik, hari ini kita pakai jersey. Nah, itu buat ngebangun bondingnya mereka. Jadi walaupun akhirnya tetap kita jagain bagaimana jangan sampai mereka kasihkan sendiri gitu. Tetap ada batasan-batasannya. Cuma ya itu tadi ketika saya nantang ke mereka, lo kasih penawaran buat gue, jadi mereka
mengerjakan PR-nya untuk membangun karakter. Jadi kalau buat kami itu sangat membantu di lapangan sih. Jadi mungkin hanya tinggal ini nggak kayak gini karakter lo, dia balik lagi. Jadi nggak akan capek. Dari kita udah benar-benar bedahnya pada saat reading itu sih. Oke. Tambahan Mbak Fiona? Nggak ada tambahan kan, ini director ya, ranahnya director. Saya cuma mendengarkan. Dari tadi kan kita udah ngomongin BTS terus ya. Pengen tahu dong dari Mbak Fiona mungkin ya sekarang kayak ada cerita seru nggak sih di balik waktu lagi nulis series ini? Langsung bingung. Kalau cerita setiap kali nulis pasti seru-seru aja. Semuanya seru gitu. Kalau ini apa ya, serunya karena mungkin Mbak Eri penulis novelnya itu di London ya. Iya betul. Jadi jauh ya. tinggal di London sekarang. Itu berapa kali kita meeting Mbak Erinya nggak ada ya. Iya, jadi kita lumayan cocokannya. dan beda jam ini kan. Iya, benar-benar. Jadinya agak ribet, ntar respon dari dia besoknya, kita malamnya ya gitu ya. Jadi emang kayak beda jam gitu kan. Itu sih serunya sih. Oke. Berapa lama Mbak Fiona nulis untuk series ini? Berapa lama ya Mas? Nggak lama sih. Hah? Persiapan sampai itu sebulan. Sebulan. Oke. Untuk series lumayan cepet ya, maksudnya untuk penulisannya. Iya, memang ini agak sedikit cepet sih karena memang kemarin itu kita lumayan sih karena kita punya ketika ditawarkan itu dan langsung ada target, deadline dan tanggal tayang. Tanggal tayang langsung ada, udah dikasih tahu tanggal 9 Desember. Jadinya 247 lah kita kerjanya ya. Jadi emang bener-bener Satu-satu ya. Bener-bener. Dikejar deadline ya ini. Dari Mas Ade deh, tadi tadi juga bilang dari cast semua kayak sama kru-kru berarti kayak udah kayak keluarga kan. Betul banget. Coba dong ada cerita menarik apa gak sih Mas selama syuting gitu yang paling kayak berkesan banget gitu? Yang paling berkesan kalau buat saya pribadi adalah mungkin saya menangis ketika membuat adegan itu. Jadi ketika ke bawah gitu ya. Ke bawah ya. Belum boleh di-spill ya. Iya. Ada benar-benar banget di mana di situ ya kita merasakan lah ya bagaimana itu terlebih tentang keluarga ya. Jadi bagaimana sosok kehilangan ibu dan ayah. Nah, tanpa disadari bukan hanya saya, tapi semua kru yang ada di situ tuh ikut menetes air matanya. Itu yang sangat berkesan. Bahkan ada salah satu ya kalau saya lupa ada di storyin gitu, baru kali ini kita di lapangan ngelihat adegan itu ketika ngedirect kru tuh pada ikut nangis semua dan termasuk saya di monitor juga ada ikut gitu. Ya ampun, ini tetap harus kayak cut tapi sambil sambil nangis ya. Itu yang sangat berkesan karena memang ini untuk pemainnya sangat deep sekali. Mona, Mbak Mona, Jeff dan adiknya sampai itu semua punya peran yang benar-benar ketika kita merasakan kalau keluarga itu sangat berat sekali. Bahkan ya itu sih yang pengalaman yang paling seru. Kalau selebihnya yang lain ya malah kita ketawa-tawa segala macam. Seru sih syutingnya itu aja, nggak ada yang sangat-sangat nggak ada penampakan, nggak ada ini kan bukan horor ya. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini hal apa yang nantinya Mbak Fiona dan Mas Ade bakal kangenin di momen-momen saat menyiapkan series ini? Kalau aku apa ya, diskusi kali ya. Soalnya seru sih diskusinya. Yang ini cukup menantang ya. Karena kita cerita. Oh iya, lupa saya sama kamu. Karena ini cerita juga kita pengennya pembaca novel. Bukan cuma pembaca novel yang enjoy dengan cerita ini, tapi juga orang-orang yang tidak membaca novel. Jadi kita lumayan intens juga diskusi soal cerita dengan pihak view dan penerbit, penulis novel dan produser gitu. Itu sih, itu yang bikin kangen nanti pasti. Diskusinya. Kalau saya di lapangannya, bagaimana kita callingan pagi, lalu kemudian pulangnya juga malam, terus bercanda-bercanda di lokasi. Ya itu sih yang sangat mengangenkan karena ya itu tadi saya bilang selama 24 hari itu kami kayak bentuk keluarga baru gitu loh, keluarga baru yang pada saat hari terakhir bahkan pemain-pemain tuh yang harusnya udah selesai mereka nunggu. Mereka nunggu gitu, mereka nunggu di lokasi kayak bentar deh, engkau nggak balik, ntar tunggu nih bentar lagi. Ya udah akhirnya hari terakhir itu ya sangat-sangat seru lah kita rap tuh kayak pada momen-momen itu yang kita ya kangenin sih, itu sih kalau dari aku. Nah berarti sekarang seriesnya kan udah tayang kan, ya kan? Berarti kita harus nonton langsung nggak sih? Iya, jadi kalian sambil dengerin jangan lupa sekarang langsung yang belum download View langsung ketik Aku Tak Membenci Hujan, nonton sekarang juga, oke?
terakhir ada pesan-pesan mungkin buat para penonton yang nantinya akan nonton serial ini dari Mbak Fiona atau Mas Ade? Dari aku, kita nggak rebutan lagi sekarang ya. Oke, kalau dari aku semoga semua yang menonton ini suka, enjoy, dan terutama untuk pembaca novelnya juga bisa menerima apa yang kita adjusting di sini, karena memang kita membuat ini untuk menyenangkan semua orang dan untuk memberikan, ada pesan-pesannya juga sih, ada pesan-pesan moralnya di dalam. Itu aja kalau dari aku. Tambahannya adalah tadi Mbak Fiona untuk menyenangkan semua orang, tapi mungkin tidak selamanya orang bisa semua senang ya. Jadi apapun yang kalian tonton nanti, ini pasti adalah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan, hal termaksimal dari teman-teman cast dan kru yang kerjakan, dan paling penting ini jangan nonton bajakan. Itu aja sih. Itu nomor satu. Tolong jangan bajakan ya, di view ya. Di view nontonnya, oke? Oke. Kurang lebih itu aja bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Mas Ade. Terima kasih. Senang sukses sekali buat serialnya. Thank you juga untuk Dandi. Ya, makasih. Iya. Oke, akhir kata, thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV, follow juga di TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Kupas Tuntas juga mungkin boleh. Ya, di follow IG-nya Kupas Tuntas Film ID, sama TikToknya juga di follow gitu. Follow juga ke Instagramnya Mas Ade. Ya, Mas Ade sama Mas Ade dan Mbak Fiona juga. Nanti kita munculin di bawah Munculin aja ya. Sini bawah ada. Oke, makasih banyak ya Mas Ade. Thank you. Makasih juga. juga. Makasih sudah mengundang kami. Bye Smart Viewers.